memiliki tabungan atau investasi emas. Tapi bagi Anda yang belum memiliki tabungan atau investasi emas atau masih menunda-nunda untuk segera membeli emas, tentu Anda akan merasa kecewa karena ternyata kenaikan emas sudah luar biasa dalam jangka waktu 1 tahun. Wow, amazing. Ya. Oke. Kemudian tips yang selanjutnya, ya, setelah Anda usahakan untuk rutin dan konsisten dan menyimpan dalam jangka panjang, maka oke, jadi di tahun 2019 ada kekhawatiran emas akan melonjak karena kita tahu terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Tetapi di tahun 2020 ini terjadi lonjakan yang lebih dahsyat, di mana emas mencapai kenaikan hampir 26% dibanding tahun sebelumnya karena adanya pandemi virus corona, dan kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir dan tidak ada yang bisa memprediksi apakah emas akan terus melonjak naik, akan terjadi rebound atau ya seperti yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, jadi sempat naik drastis ya, lalu turun lagi dan mengalami rebound. Nah, kita tidak tahu bagaimana perkembangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana perkembangan emas di masa yang akan datang. Ya, semuanya hanya berdasarkan analisa, berdasarkan prediksi. Kita tidak ada yang akan tahu bagaimana kedepannya, apakah akan terus meroket atau akan turun. Ya, maka bagi pemula yang akan memulai investasi emas, saya kira tidak ada kata terlambat. Ini saatnya, ya, ini saatnya Anda harus memiliki ya, simpanan berupa mungkin emas yang bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya safe haven, ya, sebagai sesuatu yang menjaga nilai kekayaan kita. Nah, di tahun 2020 ini perkembangan emas luar biasa. Mungkin bagi Anda yang belum memiliki investasi atau tabungan emas, tentu Anda akan merasa gigih jari. Ya, tapi jangan khawatir bahwa kapanpun Anda membeli emas, kalau Anda tahu tujuannya, itu tidak akan pernah ada kata rugi. Ya, oke, kita akan bahas tentang 6 tips berinvestasi emas untuk pemula. Ya, kalau yang sudah pro silakan skip. Kalau Anda sudah mahir atau sudah bertahun-tahun terjun di bidang ini, ya saya kira tidak ada masalah. Atau kalau Anda ingin mungkin ya punya pendapat lain, boleh nanti dilanjut di kolom komentar. Ya, oke, tips yang pertama adalah miliki tujuan dan rencana yang pasti untuk apa Anda berinvestasi emas. Ini penting. Ya, kenapa? Karena ya kita harus paham bahwa emas itu ada yang menganggap, sebagian besar dianggap sebagai alat investasi. Tetapi kalau bagi saya pribadi, emas adalah sebagai alat perlindungan terhadap nilai atas aset kekayaan kita, ya, daripada kita menyimpan dalam bentuk nilai uang kertas. Ya, oke. Jadi gini, misalkan tujuan itu untuk apa Anda berinvestasi emas? Misalkan Anda ingin ya memiliki dana untuk tabungan pendidikan pada waktu anak Anda berusia, katakanlah masuk ke universitas usia 18 tahun misalkan. Nah, saat ini anak Anda berusia 15 tahun, berarti ada jangka waktu 3 tahun Anda untuk mempersiapkan hal itu, ya, itu contohnya. Ya, atau Anda memiliki angan-angan untuk beribadah haji, Anda harus menyiapkan sekian puluh juta misalkan untuk mempersiapkan tabungan haji Anda. Ya, katakanlah haji plus, Anda harus punya dana tabungan katakanlah 200 juta. Kira-kira kalau dikonversi ke emas berapa gram yang harus Anda miliki? Ya, atau mungkin Anda ingin memiliki sebuah aset properti dan uang Anda belum cukup untuk membeli secara cash, ya, maka meskipun
mungkin ya kenaikan harga emas mungkin tidak bisa mengikuti kenaikan harga properti, atau kadang-kadang gini, di saat-saat tertentu memang kondisi seperti ini yang mencapai kenaikan harga emas mencapai 26%, itu amazing, mungkin akan bisa mengikuti kenaikan harga properti. Tapi di saat-saat normal ya mungkin kenaikan emas tidak bisa mengikuti harga properti, tetapi minimal dana yang Anda siapkan itu tidak akan termakan oleh inflasi dibanding Anda menyimpan uang kertas. Ya, maka setelah Anda tahu tujuannya, maka Anda harus punya rencana yang pasti untuk apa. Ini penting. Ya, dan rencana itu Anda konversikan ke dalam berapa gram Anda harus memiliki emas. Misalkan dana tabungan pendidikan Anda, pendidikan anak Anda membutuhkan saat ini katakanlah 100 juta misalkan ya, masuk universitas 100 juta misalkan, maka ada 100 gram emas yang harus Anda siapkan untuk dana pendidikan anak Anda. Nah, apakah itu harus cash? Ya, itulah yang akan kita jelaskan berikutnya ya. Jadi setelah Anda menentukan berapa gram yang harus Anda miliki untuk tujuan Anda, maka ini penting juga. Tips yang kedua adalah jangan sampai memaksakan diri ya untuk segera memiliki nilai gram yang Anda tentukan tadi. Ya, kebanyakan orang ketika awal-awal mengenal investasi emas itu pasti gairahnya itu meletup-letup ya. Sehingga uang yang ada entah di tabungan atau masuk ke dalam rekening itu buru-buru maunya pengen dibelikan emas saja biar segera tercapai ini. Ya, karena investasi emas itu bersifat kayak narkoba itu ngangeni atau bikin kecanduan ya. Maka kita harus bisa mengendalikan diri. Pastikan kita berinvestasi emas hanya memakai uang dingin. Uang dingin itu uang yang bagaimana? Uang yang tidak digunakan untuk apa-apa. Artinya budget-budget kebutuhan keuangan Anda yang lain itu sudah tercover ya, misalkan untuk transportasi, untuk biaya kebutuhan sehari-hari, untuk beli pulsa dan sebagainya ya. Jadi gunakan selalu uang dingin dan jangan memaksakan diri ya. Beli sesuai dengan kemampuan Anda ya. Kalau misalkan Anda mampunya beli 1 gram ya beli 1 gram, mampunya beli 5 gram, ya beli 5 gram, tidak harus memaksakan diri ya. Oke, kemudian tips yang selanjutnya adalah tentukan jenis tabungan atau jenis investasi emas apa yang harus Anda miliki. Karena sekarang itu banyak beragam pilihan investasi emas, ada emas online, ada tabungan emas ya, ada pegadaian dan sebagainya ya. Jadi seninya menabung emas atau berinvestasi emas itu adalah kalau kita menguasai fisiknya. Nah, apakah menguasai fisiknya itu harus kemana-mana bawa emas atau harus disimpan di rumah atau bagaimana? Ya enggak juga, tetapi kita memegang kendali atas emas tersebut. Nah, kalau digadaikan itu apakah kita menguasai fisiknya? Ya, kalau saya secara pribadi enggak. Tetapi menguasai fisiknya itu sepenuhnya atas emas yang kita miliki. Ya. Kemudian bentuk tabungan atau investasi apa yang sebaiknya disarankan untuk pemula? Kalau saya menyarankan adalah tabungan investasi yang berbentuk emas batangan. Ya, saat ini Antam mengeluarkan emas batangan, ya tidak hanya saat itu, sudah lama ya. Jadi mengeluarkan emas batangan dari gram yang terkecil dari 1 gram, 2 gram, 3 gram, ya, 5 gram, 10 gram, sampai 1 kilo. Ya. Berapa kemampuan Anda? Misalkan kemampuan Anda bulan ini belinya cuma mampu di angka 1 gram, ya beli 1 gram. Bulan berikutnya mampunya beli 2 gram, ya beli 2 gram. Jangan memaksakan diri. Nah, maka tips yang selanjutnya yang harus diingat, ini penting juga.
konsisten. Ya, konsisten. Lebih baik konsisten, katakanlah Anda kemampuannya setiap bulan berapa. Ya. Atau konsisten itu gini. Kalau memang saya bisanya cuma 5 gram ya beli 5 gram. Kalau cuma bisanya 2 gram ya 2 gram, tetapi itu saya lakukan rutin setiap bulan misalkan. Ya. Kenapa harus rutin? Karena kita akan mengalami atau mengetahui gradualisasi dari nilai emas itu sendiri. Gradualisasi harga emasnya. Karena setiap bulan tentu harganya beda-beda. Nah, kita akan mendapatkan harga yang bermacam-macam saat ini. Ya, tapi karena kita bertujuan untuk menyimpan emas itu dalam jangka waktu yang panjang, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, saya kira secara gradual tidak ada masalah. Ya, beda dengan kalau hari ini kita beli emas, minggu depan kita jual. Nah, itu yang jadi masalah. Karena harga buyback-nya tentu banyak, ya banyak dan Anda akan merasa rugi, ya. Dan itu juga kita sarankan untuk membeli emas batangan, bukan emas perhiasan, karena untuk emas perhiasan tentu ada biaya-biaya yang lebih besar, yang itu dibebankan kepada pembeli, dan itu Anda akan rugi nantinya ketika dijual lagi, ya, karena ada potongan-potongan yang bisa jadi lebih gede, ya. Ya, kalau memang untuk perhiasan ya belilah emas perhiasan, ya secukupnya saja, ya. Oke, tips selanjutnya adalah menyimpan emas dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jangka waktu panjang itu berapa? Katakanlah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Nah, Anda akan benar-benar merasakan nikmatnya memiliki tabungan atau investasi emas itu ketika di atas 5 tahun biasanya, ya, atau mungkin dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya. Anda yang memiliki emas di tahun 2018, Anda memiliki simpanan dan Anda belum menjualnya, sekarang Anda akan merasa bersyukur, merasa beruntung bahwa Anda sudah memiliki tabungan atau investasi emas. Tapi bagi Anda yang belum memiliki tabungan atau investasi emas atau masih menunda-nunda untuk segera membeli emas, tentu Anda akan merasa kecewa karena ternyata kenaikan emas sudah luar biasa dalam jangka waktu 1 tahun. Wow, amazing, ya. Oke, kemudian tips yang selanjutnya, ya, setelah Anda usahakan untuk rutin dan konsisten dan menyimpan dalam jangka panjang, maka tips yang terakhir adalah penyimpanan. Ini penting sekali, ya. Pasti karena emas ini sifatnya sesuatu yang mudah dibawa, mudah dipindah tangankan, ya, mudah dicuri, mudah dirampok. Maka penyimpanannya bagaimana? Ya, banyak orang yang berpikir takut berinvestasi emas itu karena bingung nyimpennya. Ya, simpel saja. Kalau jumlah tabungan emas Anda itu cuma sedikit, katakanlah di bawah 100 gram, ya simpan aja di rumah. Cari aja tempat rahasia, ya. Anda bikin tempat rahasia di mana Anda sendiri yang tahu, ya. Anda dan mungkin satu anggota keluarga yang tahu, ya. Atau kalau memang jumlahnya besar dan Anda tidak memungkinkan untuk menyimpan sendiri atau Anda rasa khawatir atau was-was itu muncul, maka ya titipkan saja di bank dengan menyewa safe deposit box. Biayanya enggak gede juga sih. Dan ini yang penting, yang terakhir, tips terakhir adalah kalau sudah mencapai nisabnya, jangan lupa untuk berzakat. Ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 85 gram ya saat ini. Mencapai nisab, Anda yang muslim terutama diwajibkan untuk berzakat. Karena apa? Karena itu akan membersihkan harta Anda dari hak orang lain. Ya, kalau Anda lupa berzakat, Anda tanggung sendiri resikonya. Ya. Oke, itu saja obrolan singkat kita kali ini tentang tips berinvestasi emas untuk pemula. Semoga ada sisi kebermanfaatan yang bisa diambil. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam bangkit dan bermartabat.